Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Priyanegara Sragen, baktiku untukmu. Baktiku untukmu. Jumpa lagi dan salam sehat untuk sahabat Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Priyanegara Sragen dimanapun Anda berada. Pada podcast episode kali ini mengambil tema penyakit jantung koroner, kenali ciri-cirinya sejak dini dan segera tangani sebelum terlambat. Selamat datang, Dok. Selamat datang. Kita kedatangan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Priyanegara. Ya. Sehat selalu ya, Dok ya. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mbak? Saya juga sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya, Dok. Di sini saya ingin penjelasan atau mungkin bisa masyarakat bisa lebih paham tentang penyakit jantung koroner. Apa sih, Dok, penyakit jantung koroner itu, Dok? Ya, jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang mengenai atau terdampak pada pembuluh darah jantung, di mana pembuluh darah jantung itu fungsinya untuk mengalirkan darah dan oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Sehingga kalau itu terjadi biasanya sumbatan karena adanya plak atau kerak di dinding pembuluh darah menyebabkan aliran darahnya tidak lancar, tentu aliran nutrisi dan oksigennya juga tidak lancar, sehingga jantung tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi pasien-pasien bisa mengalami gangguan jantung yang berat, misalnya serangan jantung. Itu bisa sampai berhenti dan bahkan mungkin bisa meninggal, Mbak. Jadi memang sampai saat ini penyakit jantung koroner itu dan serangan jantung tentu menjadi penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan mestinya juga di Sragen juga termasuk bagian dari Indonesia tentu. Tinggi sekali. Tinggi juga, nggih. Terus ciri-ciri yang menderita penyakit jantung koroner itu seperti apa, Dok? Ya, jadi ini ciri-cirinya ini sangat penting ya. Kalau kita mau tahu sesuatu, ini suatu sakit atau apapun itu, mesti kita harus kenali ciri-cirinya. Jadi keluhan utamanya adalah biasanya nyeri dada. Jadi nyeri dadanya itu biasanya terasa berat atau seperti tertindih, atau mungkin kalau bahasa awamnya itu ampek ya. Ampek bisa di bagian tengah, bisa di bagian kiri, bisa menjalar ke rahang, bisa menjalar ke leher, bisa menjalar ke punggung, bisa juga menjalar ke lengan, bahkan bisa sampai ke gigi. Kadangkala pernah suatu pasien datang dengan nyeri gigi terus tiba-tiba henti jantung. Ternyata saat diperiksa hasil rekam jantungnya suatu serangan jantung. Jadi itu juga tidak bisa disepelekan. Kalau yang khas tadi yang mesti kita kenali adalah nyeri dada itu ya. Yang pada umumnya ya. Ya, biasanya itu akan bertambah nyerinya bila beraktivitas atau dalam kondisi stres fisik maupun psikis. Dalam artian misalnya sedang emosi, sedang marah-marah, tiba-tiba nyeri dada, nah itu mesti diwaspadai ya. Meskipun kalau istirahat misalnya tidak ada gejalanya, nah itu juga harus diwaspadai. Terus orang-orang seperti apa ya, Dok, yang berisiko tinggi penyakit jantung koroner? Ya, jadi memang penyakit jantung koroner itu mempunyai faktor resiko, dalam artian kecenderungan pada orang-orang tertentu. Meskipun tidak menutup kemungkinan semua orang itu bisa terkena sakit jantung koroner ya, tetapi untuk orang-orang ini memang lebih tinggi probabilitasnya atau kemungkinannya untuk menderita suatu penyakit jantung koroner. Yang pertama, untuk orang yang berisiko itu namanya faktor risiko ya, orang yang berisiko. Di faktor risiko yang tidak dapat dirubah atau tidak dapat diperbaiki, misalnya umur,
usia makin tua tentu resiko untuk mengalami sakit jantung koroner makin tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Berdasarkan data penelitian, laki-laki cenderung lebih tinggi untuk berisiko penyakit jantung koroner. Yang ketiga, orang dengan faktor genetik. Misalnya pada orang usia muda tapi nyeri dada dan ada riwayat orang tuanya itu meninggal kok sebelum usia 40 karena serangan jantung, jadi dia juga berisiko ya. Kemudian untuk yang paling penting itu untuk faktor resiko yang bisa dirubah atau diperbaiki. Kalau tadi kan tidak bisa dirubah, dalam artian itu sudah Genetik. jadi kodratnya ya, genetik, misalnya umur, jenis kelamin kan tidak bisa, meskipun dirubah jadi jenis kelaminnya dirubah tetap faktor resikonya nggak berubah ya. Jadi yang merubah jenis kelamin juga jangan senang juga ya, dari laki-laki ke perempuan juga itu tetap aja ya. Nah, kalau faktor resiko yang bisa dirubah atau diperbaiki ini penting karena ini target kita, dalam artian ini yang akan mengurangi resiko untuk terjadinya sakit jantung koroner. Misalnya satu, gaya hidup yang mager atau anak zaman sekarang bilangnya ya malas gerak, jadi tidak pernah berolahraga, hanya rebahan aja, liatin HP, nonton YouTube ya, nonton video short, makan tidur ya. Jadi itu beresiko tinggi karena makin sedikit gerak tentu aliran darahnya semakin tidak lancar. Jadi semakin kental darahnya. Jadi olahraga setiap hari ya, olahraga penting ya. Terus yang kedua, kebiasaan merokok. Jadi rokok itu bukan rokoknya yang bermasalah, tetapi kandungan rokoknya itu dia akan mempermudah lemak-lemak itu untuk menempel di pembuluh darah, dalam artian mempermudah terbentuknya kerak atau plak pada dinding pembuluh darah yang merupakan cikal bakal suatu penyakit jantung koroner. Yang ketiga itu pasien dengan diabetes. Jadi pasien dengan diabetes itu memang berisiko lebih tinggi untuk terjadi penyakit jantung koroner dan pembuluh darah yang lain. Jadi ada pembuluh darah koroner kadang-kadang di kaki itu ya, kita lihat ada orang diabetes kok kakinya nggak sembuh-sembuh, kalau luka. Itu karena memang pembuluh darahnya, yang kita tahu pembuluh darah itu adalah seperti pipa. Jadi dia untuk mengalirkan darah, nutrisi dan oksigen ke organ tertentu. Kalau di kaki ya tentu nanti kakinya lebih susah sembuh, kadang harus amputasi itu ya. Kalau di jantung tentu otot jantungnya jadi bermasalah. Itu yang namanya sakit jantung koroner itu. Kemudian kolesterol ya, kolesterol ini juga penting ya. Kadangkala kolesterol itu seringkali tanpa gejala ya. Jadi orang datang dengan lehernya kaku itu belum tentu kolesterol. Kadangkala anggapan awam kan seperti itu ya. Justru malah kolesterol itu kadangkala tidak ada gejalanya. Dan bahaya kalau tidak ada gejalanya, orang jadi tidak mawas atau tidak waspada ya. Setelah dicek ternyata kolesterol tinggi, apalagi kolesterol jahatnya itu yang namanya LDL itu ya. Kalau itu tinggi, itu lebih beresiko untuk terjadinya sakit jantung koroner. Kemudian pasien dengan darah tinggi. Ini juga darah tinggi ini juga dikenal sebagai silent killer ya, atau pembunuh yang senyap. Jadi penyakit mematikan tetapi senyap, tidak ada gejalanya. Pembunuh berdarah dingin. Ya mungkin boleh ya. Karena memang orang dengan tensi kadang-kala di atas 200, tetapi dia kalau sudah terbiasa kadang-kala tidak ada gejala, tidak pusing, tidak cengeng. Nah, dia santai-santai aja, dan biasanya kalau untuk minum obat juga tidak mau karena tidak ada gejala. Nah, itu bahayanya di situ. Kalau suatu saat terjadi serangan jantung atau stroke, itu kan sudah tidak bisa kembali. Jadi waktu yang harusnya bisa dipakai untuk menurunkan tekanan darahnya, kalau sudah kejadian kan itu jadi penyesalan selalu di belakang. Jadi memang seperti itu ya. Terus untuk deteksi dini supaya tidak terlanjur mengalami penyakit jantung koroner berat itu bagaimana, Dok? Terus pemeriksaannya apa saja yang harus dilakukan? Ya, ini yang menjadi concern atau menjadi tema kita pada hari ini adalah mengenali gejalanya secara dini atau ciri-cirinya ya.
Jadi yang paling penting kita tahu dulu ciri-cirinya. Yang khas itu adalah nyeri dada, terasa ampek atau seperti tertindih, kadang kenceng atau seperti terikat gitu ya, menjalar ke lengan, ke punggung, kadang-kala bisa ke leher, ke rahang, ke gigi ya. Itu yang khas ya. Jadi ya Dok ya bagian kiri Tidak ya selalu. nyerinya. Biasanya di bagian tengah bisa. Semakin luas area nyerinya, semakin tinggi resikonya. Jadi kalau nyerinya malah hampir dadanya terasa penuh, terus terasa ampek kayak ditindih, nah itu malah resikonya lebih tinggi. Apalagi kalau disertai keringat dingin, disertai sesak nafas, disertai badan lemes sampai pingsan itu ya. Itu yang khas Mbak ya. Jadi ada juga yang tidak khas. Ini juga penting ya pada orang-orang dengan diabetes. Jadi itu ada namanya diabetes itu neuropati atau gangguan saraf tepi ya. Jadi di situ nyeri dadanya sudah tidak terasa kadangkala. Tetapi mungkin yang dikeluhkan adalah nyeri lambung. Nah ini kadangkala bilangnya perutnya rasanya begah terus. Tapi kok sampai keringat dingin, tapi kok sampai lemes, tapi kok sampai menjalar ke lengan. Nah itu harus hati-hati. Itu bisa juga suatu sakit jantung koroner, karena seringkali orang-orang dengan diabetes, apalagi kalau perempuan ya, kalau perempuan itu kadang susah mengekspresikan perasaannya ya. Nah itu ya kadang-kala bukan dipendam, tapi susah mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau laki-laki biasanya jelas, nyeri sini sampai lengan, sampai belakang ya. Kalau perempuan kadang nyeri perut, mual, lemes, keringat dingin. Nah itu kadang memang nggak khas, tetapi harus hati-hati. Kalau dia ada faktor resiko tadi, misalnya dia dengan diabetes perempuan itu, kolesterolnya tinggi, ada seperti itu, ya harus diperiksakan. Dalam artian bukan untuk menjadi takut, tetapi untuk menjadi lebih jelas sakitnya. Jadi pengobatannya bisa lebih awal. Ya jangan sampai datang sudah serangan jantung, tentu itu lebih berat. Pengobatannya juga nanti lebih panjang, mungkin bisa harus pasang ring, mungkin bisa juga harus dilakukan operasi bypass. Nah itu kan pengobatan-pengobatan yang sudah lebih berat. Tetapi kalau bisa lebih awal tentu segera ditangani, belum terlambat, mungkin pengobatannya tidak sampai operasi, tidak sampai pasang ring gitu ya. Terus untuk selanjutnya apa saja Dok yang dapat dilakukan bagi penderita untuk pencegahannya? Ya untuk pencegahan tentu pasien-pasien itu harus mengenali gejalanya dulu atau ciri-cirinya ya. Kalau memang tidak ada gejala atau ada gejala tentu harus periksa kalau ada gejala. Kalau tidak ada gejala juga harus dilihat apakah punya faktor risiko. Makanya tadi dengan tanya orang-orang yang berisiko itu penting ya. Mungkin bisa jadi dia tidak ada gejala tapi ada faktor risiko. Mungkin itu perlu diperiksa atau di screening ya. Screening itu istilahnya pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal misalnya dengan direkam jantung. Kalau rekam jantung itu saya rasa untuk di Sragen itu sudah sampai ke level fase 1 ada semua ya. Jadi di situ bisa direkam jantung. Misalnya kalau dari keluhannya nggak ada, tetapi dari rekam jantungnya ada tanda-tanda penyakit jantung koroner, mungkin itu bisa pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis. Biasanya dirujuk kalau dari fase 1. Atau dia ada gejala-gejalanya khas untuk jantung koroner, tapi rekam jantungnya normal. Itu juga harus diperiksa lebih lanjut. Dalam artian satu pemeriksaan EKG itu fungsinya untuk screening. Screening itu maksudnya kalau ada ditemukan tanda-tanda sakit jantung koroner segera diterapi. Kalau tidak ada juga, kalau keluhannya juga khas, perlu pemeriksaan lain. Karena pemeriksaan jantung itu kan bermacam-macam, tidak bisa menggantikan satu dengan yang lain, tetapi saling melengkapi untuk bisa sampai ke diagnosis PJK gitu ya. Untuk faktor-faktor risiko tadi ya harus benar-benar diperhatikan yang bisa dirubah tadi, seperti pola hidup yang sehat, olahraga teratur, pengobatan untuk diabetesnya, untuk kolesterolnya, untuk darah tingginya. Jadi itu harus terpantau semua dan
kalau bisa dipastikan semuanya bisa dalam kondisi terkontrol atau dalam kadar yang normal seperti itu. Terus untuk di Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Priyanegara ini alat-alat yang untuk pemeriksaan jantung udah lengkap ya dok ya? Sudah lengkap tentu. Kalau rekam jantung atau elektrokardiografi atau EKG itu sudah ada ya. Jadi di setiap ruangan saya rasa sudah ada untuk alat itu ya. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain yang untuk melengkapi seperti ekokardiografi. Jadi ini fungsinya untuk memeriksa struktur jantungnya, untuk memeriksa fungsi jantungnya atau fungsi jantungnya itu masih baik atau ada masalah akibat jantung koroner, kita cek ternyata fungsi pompa jantungnya menurun, itu juga harus diobati ya. Kemudian untuk pasien-pasien misalnya dengan rekam jantung normal tetapi keluhannya kok khas ke arah jantung koroner seperti yang disebutkan tadi, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan namanya tes treadmill ya atau uji latih jantung ya. Jadi di situ pasien nanti berjalan dengan mesin treadmill itu seperti biasa mesinnya, cuma di situ nanti terhubung dengan EKG yang live ya. Jadi nanti dokternya sambil memantau ada perubahan rekam jantung enggak kalau pasien diberikan beban atau disuruh aktivitas jalan, biasanya sampai agak lari itu ya. Mungkin istilah mudahnya jantungnya dibuat bekerja keras. Nah, jadi kadangkala kalau jantung koronernya ini, penyakit jantung koronernya ini belum berat, itu kalau pada kondisi normal istirahat itu biasanya rekam jantungnya normal. Tetapi apabila diberikan beban atau dipaksa untuk bekerja jantungnya itu nanti baru muncul ini ada kelainan. Nah, itu yang pentingnya untuk pemeriksaan treadmillnya gitu. Terima kasih dok atas semua penjelasan dan mudah-mudahan penjelasan dari dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Umum Dr. Suhadi Priyanegara bisa meningkatkan pemahaman masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan menyadari kesehatannya sendiri, ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Dr. Mugiono tadi. Terima kasih dok atas terima kasih, waktunya. Nanti untuk kesempatan berikutnya nanti bisa kita undang lagi untuk memberikan penjelasan yang lebih bagus lagi. Insya Terima Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan bertemu lagi pada podcast selanjutnya yang lebih menarik. Terima kasih. Baktiku untukmu. Baktiku untukmu.